Pasukan perlawanan Irak telah mengeluarkan ultimatum serius kepada Amerika Serikat. Milisi pro-Iran itu memperingatkan agar pasukan AS tak menggunakan wilayah udaranya untuk pertempuran. Terlebih untuk menyerang sekutu utamanya, Iran. Demikian disampaikan Dewan Koordinasi Perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan pada Senin 12 Agustus. Dia juga memperingatkan pasukan AS tak menargetkan Irak kembali. Kelompok perlawanan itu juga mengancam akan membalas tak terbatas jika pasukan AS menggunakan wilayah udaranya untuk menyerang negara Arab tersebut dan melancarkan serangan terhadap Iran. Minggu lalu, AS diguncang oleh serangan roket di pangkalan Amerika di Irak, yang mengakibatkan cedera pada 5 tentara AS dan 2 kontraktor militer. Peringatan itu menggarisbawahi meningkatnya ancaman konflik lebih lanjut dan potensi meningkatnya permusuhan di wilayah tersebut. Milisi Irak pro-Iran telah berulang kali menyerang target sensitif dan penting AS di Irak dan Suriah selama beberapa bulan terakhir. Serangan tersebut sebagai bentuk kemarahan atas dukungan AS terhadap agresi brutal Israel terhadap warga Gaza Palestina. Brigade Al-Qassam melakukan sejumlah operasi militer terhadap posisi tentara Israel pada Senin, 12 Agustus 2024. Mereka menghancurkan kendaraan tempur musuh hingga meledak hebat. Kendaraan yang dihancurkan Brigade Al-Qassam merupakan kendaraan tempur personel lapis baja, APC. Serangan dilakukan menggunakan roket Al-Yasin 105 di daerah Zlata, sebelah timur Rafah, di jalur Gaza Selatan. Mereka juga menargetkan pasukan infanteri Israel yang dibentengi di dalam sebuah gedung. Dikutip dari tribunnews.com, roket termobarik perlawanan mampu menjebol pertahanan IDF. Sayap militer Hamas itu mengklaim, serangannya menyebabkan jatuhnya korban. Para pejuang mengamati helikopter yang mendarat untuk tujuan evakuasi. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga meledakkan tentara Israel dengan ranjau darat. Saat itu, sejumlah tentara Zionis tengah melakukan patroli darat di lingkungan Al-Nahda, sebelah timur Rafah. Brigade Al-Qassam juga melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds. Operasi tersebut berhasil menembak mati seorang tentara Israel dengan senapan Goul di daerah Al-Zena. Hizbullah dilaporkan telah mengevakuasi markas besarnya di Dahya Selatan, di Beirut. Langkah ini diartikan sebagai tanda Hizbullah akan menyerang Israel secara besar-besaran. Mereka terlebih dahulu bersiap dan siaga jika Israel merespons di kemudian hari. Surat kabar Lebanon yang berafiliasi dengan Hizbullah pada Senin 12 Agustus mengindikasi pergerakan Hizbullah mengevakuasi kantornya. Milisi pro-Iran itu memindahkan seluruh operasinya keluar dari Beirut. Pemindahan termasuk sayap politik Hizbullah. Sebelumnya Hizbullah telah memindahkan personel seniornya dari bentengnya di Beirut. Sejumlah tindakan itu dilakukan di saat Hizbullah mengancam akan membalas Israel atas serangan yang menewaskan komandan seniornya Fuad Shukr. Sebelumnya diberitakan Hizbullah telah meluncurkan serangan 30 roket Katyusha ke Israel Utara. Proyektil tersebut memicu sirine peringatan udara di wilayah itu. Sementara sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome dilaporkan gagal menangkis serangan tersebut. Hizbullah dalam pernyataannya menyebut serangan itu menargetkan markas besar IDF yang baru didirikan di Giaton. Amerika Serikat, AS, memberi peringatan keras kepada Iran agar tidak mengirim rudal balistik ke Rusia. Menurut Washington, tindakan itu akan memicu respons keras dan merusak pemulihan hubungan kedua negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel mengatakan, pihaknya telah menghubungi sekutu di Eropa terkait kabar Iran akan mengirim rudal ke Rusia. Washington menilai, perang di Ukraina bisa semakin runyam jika Iran benar-benar mempersenjatai Moskow. Karena itu, AS tak akan membiarkan hal tersebut terjadi dan buru-buru memperingatkan Iran. Intelijen Eropa sebelumnya mengatakan ada puluhan tentara Rusia yang berlatih di Iran mengoperasikan sistem rudal balistik jarak dekat FAT-360. Setelah latihan berakhir, Iran diprediksi akan mengirim sistem tersebut ke Moskow. Kabar ini sebenarnya telah dibantah oleh Iran dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan senjata apapun untuk Rusia hingga perang di Ukraina berakhir.
Namun, AS bersikeras menyebut senjata Iran digunakan Rusia untuk menargetkan warga sipil di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.